Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik yang hebat. Perkenalkan, nama kakak Kak Nuri. Kali ini kita akan membahas latihan soal subtema 1 pada pulpena halaman 23. Masih semangat? Let's go! Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 nomor 1. Suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut A. Latar cerita, B. Watak tokoh, C. Gagasan pokok, D. Gagasan pendukung. Jawabannya adalah gagasan pokok. Nomor 2. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Nomor 3. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah: gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ini terdapat pada kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat. Nomor 4. Tuliskan 3 cara untuk menentukan gagasan pokok pada suatu teks. Langkah yang pertama, membaca dengan seksama. Membaca dengan seksama tujuannya adalah untuk mengerti dan memahami isi dari teks. Dapat dilakukan dengan cara membaca dalam hati. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga kalimat akhir. Dan yang terakhir, menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Setelah kalimat utama dan kalimat penjelas sudah ditemukan, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nomor 5. Buatlah suatu paragraf tentang keragaman budaya bangsa. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda. Ada suku Jawa, suku Asmat, suku Bugis, suku Nias, dan lain-lain. Hidup dengan berbagai keragaman suku bangsa harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Muatan IPS KD 3.2 nomor 1. Rencong merupakan senjata tradisional yang berasal dari A. Aceh, B. Bali, C. Papua, D. Jawa. Jawabannya adalah Aceh. Nomor 2. Contoh alat musik tradisional dari Jawa Tengah adalah gamelan, kendang, dan gong. Nomor 3. Joglo adalah rumah adat dari Jawa Tengah. Budaya suku Jawa yang terkenal hingga ke luar negeri adalah wayang kulit. Nomor 5. Tuliskan 2 contoh suku beserta ciri khas yang dimiliki. Yang pertama, suku Jawa terkenal dengan ciri khas upacara adat sekaten. Kemudian yang kedua, suku Betawi yang terkenal dengan kesenian ondel-ondel. Muatan IPA KD 3.6 nomor 1. Bunyi dapat dihasilkan dari alat musik di samping dengan cara A. Menggesek tutsnya, B. Meniup dan menekan tutsnya, C. Menggesek bagian senarnya, D. Memetik dan menggetarkan senarnya. Yang benar jawabannya adalah B. Meniup dan menekan tutsnya. Gendang berbunyi karena pukulan pemain menggetarkan kulit gendang. Nomor 3. Saat menyelam di kolam renang, kita dapat mendengar suara teman yang berada di atas. Hal ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nomor 4. Mengapa kita tidak dapat mendengar bunyi di ruang hampa? Karena ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Nomor 5. Tuliskan cara alat musik berikut menghasilkan bunyi beserta sumber bunyinya. Yang pertama, harmonika dapat berbunyi dengan cara ditiup, sasando dengan cara dipetik, gambang dengan cara dipukul, dan kecapi dapat berbunyi dengan cara dipetik. Muatan SPDP KD 3.3 nomor 1. Salah satu unsur utama dalam tari adalah A. Panggung, B. Penonton, C. Pelatih, D. Gerakan tubuh. Jawabannya adalah gerakan tubuh. Fungsi gerakan tubuh adalah untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari. Nomor 2. Lagu Lir-Ilir berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. DKI Jakarta. Jawabannya adalah Jawa Tengah. Perlengkapan yang digunakan menari dengan lagu Lir-Ilir adalah A. Kipas, B. Tongkat, C.
C. Payung, D. Selendang. Jawabannya adalah selendang. Nomor 4. Perhatikan gambar gerakan dasar tari berikut. Termasuk gerakan dasar manakah dari gambar tersebut? Jawabannya adalah gerakan 1 dan 2. Kapan gerakan tersebut dipraktikkan? Di awal atau di akhir tarian? Jawabannya adalah di awal tarian. Nomor 5. Tuliskan 3 contoh tarian daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Tari merak, tari saman, dan tari kecak. Tari merak berasal dari Jawa Barat, tari saman berasal dari Aceh, dan tari kecak berasal dari Bali. Muatan PPKN KD 3.4. Nomor 1. Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan adalah A. Kerja bakti, B. Perpecahan, C. Halal bihalal, D. Permusuhan. Jawabannya adalah A. Kerja bakti. Nomor 2. Contoh bentuk kerjasama dalam festival budaya adalah Karnaval Budaya Jawa. Nomor 3. Contoh sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah menghormati teman yang sedang beribadah meskipun berbeda agama. Nomor 5. Tuliskan langkah-langkah merancang sebuah kegiatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama, merancang waktu, tempat, uraian kegiatan, dan peserta dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda.